Baiklah, ketemu lagi anak-anak kelas 4 siswa yang membanggakan Pak Guru. Pada hari ini hari Rabu, tanggal berapa nih ya? Tanggal 22 ya? Tanggal 22 Januari, betul ya? Ya, tanggal 22 Januari. Jadwal kita adalah mapel bahasa Inggris. Oke, kita akan bahas tentang kata keterangan. Bahwa kata keterangan dalam bahasa Inggris itu bermacam-macam ya. Ada kata keterangan waktu, ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan frekuensi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah membahas atau mempelajari tentang kata keterangan frekuensi. Apa anak-anak yang kita bahas hari ini? Kata keterangan frekuensi. Nah, minimal kalian sudah mendengar istilah ini, kata keterangan frekuensi. Lalu setelah kita punya temanya, maka langkah berikutnya adalah kita harus memahami pengertiannya ataupun definisinya. Apa sih itu yang dinamakan kata keterangan frekuensi? Di sini Pak Guru mendefinisikan bahwa yang dinamakan kata keterangan frekuensi adalah kata keterangan frekuensi adalah kata keterangan yang menerangkan seberapa sering seseorang itu melakukan suatu kegiatan, atau kata keterangan yang menerangkan seberapa sering suatu kata kerja itu dikerjakan, seberapa sering suatu kata kerja itu dilakukan. Jadi seringnya kata kerja yang dilakukan oleh seseorang itulah yang disebut dengan kata keterangan frekuensi. Lalu kata keterangan frekuensi dalam bahasa Inggris ternyata tidak hanya satu, ada banyak. Pak Guru di sini mencontohkan ada 7 macam. 7 macam itu apa saja? Yang pertama, always, artinya selalu. Yang kedua, usually, artinya biasanya. Yang ketiga, sometimes, artinya kadang-kadang. Yang keempat, often, artinya sering. Yang kelima, seldom, artinya jarang. Yang keenam, rarely, artinya sangat jarang. Yang ketujuh, never, artinya tidak pernah. Nah, di antara 7 kata keterangan frekuensi ini harus secara otomatis hafal dalam mindset kita, hafal dalam otak kita, hafal secara otomatis, sehingga begitu praktek di lapangan, maka otak kita akan secara otomatis pula bisa mengeluarkan hafalan tersebut di saat dibutuhkan. Kata keterangan frekuensi ini letaknya bukan berada di akhir kalimat, pun bukan berada di awal kalimat, tetapi letaknya kata keterangan frekuensi itu berada di tengah-tengah antara subjek dan predikat. Contoh dalam kalimat, I always go to school. Saya selalu pergi ke sekolah. Nah, always di sini namanya kata keterangan frekuensi. Letaknya di tengah-tengah antara subjek dan predikat. I ini namanya subjek, go namanya predikat. Always di tengah-tengahnya. Atau dalam kata yang lain, kata keterangan frekuensi itu letaknya sebelum kata kerja. Ini sudah menjadi patokan atau peraturan dalam bahasa Inggris. Dan peraturan seperti ini berlaku bagi siapapun yang belajar bahasa Inggris di muka bumi ini. Tidak pandang kita orang Indonesia, orang luar negeri pun demikian, sama. Sehingga umpama begini, always I go to school, salah. Umpama begini, I go to school always, salah. Umpama begini, I go to always to school, salah. Karena
kata keterangan frekuensi ini sudah patok bangkrong, sudah permanen. Tata letaknya berada di tengah-tengah antara subjek dan predikat. Oke, sekarang coba menirukan Pak Guru dengan suara keras, yang sekeras mungkin agar kelihatan semangat dan kompak. Always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, often, sering, seldom, jarang, rarely, sangat jarang, never, tidak pernah. Pak Guru bahasa Inggris, kalian semua bahasa Indonesia. Always, usually, sometimes, often, seldom, rarely, never. Nah, sekarang gantian dong. Kalian semua yang bahasa Inggris, Pak Guru yang bahasa Indonesia. Ucapkan bahasa Inggris selalu. Kurang kompak, selalu. Biasanya. Biasanya. Kadang-kadang. Sering. Jarang. Sangat jarang. Tidak pernah. Luar biasa. I always go to school. Tirukan. Kurang pede. I always go to school. Saya selalu pergi ke sekolah. Ucapkan bahasa Inggris. Saya selalu pergi ke sekolah. I always go to school. Artikan. Oke. I always go to school. Dalam kalimat ini, mana kata yang termasuk kata keterangan frekuensi? Always. Letaknya di mana? Di tengah antara subjek dan predikat. Oke, dari sini anak-anak sudah paham? Luar biasa. Oke, thank you, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari saya Mr. Muntaha. Wassalam.